Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita akan mempelajari ke materi ya, masih di bab 1. Kali ini untuk pembelajaran terakhir di bab 1 karena minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi dipersiapkan apa yang sudah saya sampaikan dari pertama sampai pembahasan kali ini untuk persiapan ulangan harian di minggu yang akan datang atau minggu depan ya. Langsung saja saya akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cara bersuci dari hadas. Sudah saya jelaskan. Jadi cara bersuci dari hadas itu ada 4 ya. Yang pertama dengan cara wudhu, yang kedua mandi. Pembahasan kita kali ini pada cara bersuci yang ketiga yaitu tayamum, dan yang keempat istinja. Tolong diperhatikan, didengarkan. Jadi biar kalian paham, LKS-nya dibuka dan didengarkan penjelasannya. Ya. Sekali lagi, kali ini kita akan mempelajari tentang cara bersuci dari hadas ya, yaitu tayamum dan istinja. Pada minggu kemarin sudah wudhu dan mandi. Nah, sekedar diingatkan, jadi kemarin wudhu itu adalah, diingat-ingat ya, besok materi ulangan, diingat-ingat. Wudhu itu adalah cara menghilangkan hadas kecil. Ya, jadi bersuci untuk menghilangkan hadas kecil itu namanya wudhu. Ya, sedangkan mandi itu, yang kedua mandi ini bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Ya, yang kedua mandi. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tayamum. Ya, tayamum, dengarkan, dilihat di halaman 11. Dibuka semua di halaman 11. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air ya, dan diganti menggunakan debu atau tanah kering, dengan debu atau tanah kering. Sekali lagi, jadi tayamum itu adalah salah satu cara untuk bersuci sebagai ganti mandi ataupun wudhu ketika tidak ada air, diganti menggunakan debu atau tanah kering, itu namanya tayamum. Kemudian syarat tayamum ya, jadi seseorang melakukan tayamum ada beberapa syaratnya. Syarat itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita tayamum, namanya syarat. Yang pertama Islam. Jadi ketika misalkan orang non muslim melakukan tayamum, berarti tayamumnya tidak sah karena syaratnya harus Islam. Kemudian yang kedua, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak ditemukan. Ya, jadi syarat yang kedua tidak ada air. Ketika ada air kemudian kita tayamum, tayamumnya tidak sah karena tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi apabila tidak ada air. Ya, itu yang kedua, syarat yang kedua. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air. Contohnya karena sakit, ya. Kemudian oleh dokter tidak diperbolehkan
terkena air, maka ketika bersuci boleh menggunakan tayamum ya. Yang keempat, dengan debu yang suci. Jadi debu yang kita gunakan tidak sembarang debu. Kita cari sekiranya debu yang ada di tempat-tempat yang suci, di jendela ya, di kaca itu biasanya ya, di kaca ataupun di dinding. Itu dicari sekiranya debu itu tidak kotor ataupun tidak najis. Kemudian yang keenam, bersih dari haid dan nifas. Jadi bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak boleh tayamum kecuali dia sudah bersuci. Itu syaratnya, ada 6, diingat-ingat. Nah, rukun itu berarti sesuatu yang ada di dalam tayamum. Yang pertama niat, ini niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dihafalkan. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Jadi harus niat dulu. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu dari tangan dan baru dipulkan atau diletakkan di debu. Jadi seperti ini. Yang pertama tadi niat, kita niat nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian kita tempelkan tangan di bagian yang terkena debu. Kemudian kita ketok-ketok dulu. Ya, kita ketok, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Setelah itu kita basuhkan ke muka. Ya, caranya mohon maaf seperti ini, dilihat ke depan semua. Ya, jadi tadi sudah kita ketokkan, kemudian kita sini. Bagian atas, kemudian ke bagian bawah. Nah, kita buang lagi, kita buang, kita tempelkan lagi ke bagian debu yang bersih, tempel, baru kita ke tangan. Jadi tadi niat, muka, kemudian tangan. Tangan caranya dilihat ke depan. Tadi sudah kita tempelkan ke debu yang bersih di bagian yang berbeda loh ya. Tadi muka di sini. Sudah selesai kita buang, kita pindah lagi ke bagian yang lain, kita ketok-ketok lagi. Kemudian di tangan kanan diperhatikan, tangan kanan dari ujung. Ya, dari ujung ini kan ini kena debu ya, ini kena debu, ini kena debu. Yang pertama tangan kanan dengan debu di tangan kiri. Seret, terus sampai siku, atasnya siku. Kemudian bagian ini menutup. Ya. Nah, yang ini masih kena debu suci, tempelkan di kanan yang kiri, dari ujung dulu. Ya, sampai atas siku, yang ini menutup. Nah, jadi nanti bagian yang sudah terkena tidak boleh kita tempelkan. Ya, tadi yang pertama ujungnya, seret ujung, baru yang bagian yang belum kena kita tutupkan yang ini. Yang ini seperti ini ya, jangan ditempelkan. Sampai ke luar di sini. Nah, kita buang, itu sudah selesai. Ya, rukunnya jadi niat, muka, tangan, tertib. Tidak boleh tangan dulu baru muka. Ya, itu harus bisa nanti kalau kita sudah pembelajaran tatap muka, harus bisa dipraktekkan satu persatu siswa. Ya, karena ini hukum, jadi kalian harus tahu. Ya, itu. Jadi niat mengusap muka, dengan mengusap muka tadi ditempelkan, kita ketokkan dulu, kemudian kita tempelkan ke muka dari bawah ujung ke atas. Kemudian sini kita harus ke bawah karena ini masih bagian muka. Seperti itu ya. Paham ya? Itu untuk cara bersuci dengan tayamum. Ya, tadi ini niatnya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian kita masuk ke cara bersuci yang keempat, yaitu istinja. Istinja itu apa? Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu dua jalan dengan menggunakan air ataupun dengan menggunakan selain air. Bisa batu ya, ataupun tisu dan lain sebagainya, itu namanya istinja. Jadi istilahnya istinja itu cebok. Ya, membersihkan dua jalan baik dengan menggunakan air ataupun selain air. Syarat istinja. Ya, tadi syarat istinja ketika menggunakan selain air ya. Jadi ketika menggunakan selain air bisa menggunakan dengan apa, berarti batu ataupun tisu itu ya.
Nah, cara menggunakannya di sini dilihat dulu di halaman 12, perhatikan dulu. Yang kedua ini syarat istinja dengan batu dan sejenisnya itu ya. Hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering. Jadi sebelum kotoran kering baru kita segera kita bersihkan. Kemudian kotoran itu tidak mengenal tempat selain tempat keluarnya. Jadi di bagian yang terkena najis saja. Kemudian jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain selain dari tempat keluarnya, maka tidak sah melakukan istinja, itu syaratnya. Jadi tidak boleh sampai kering. Setelah buang air besar ataupun kecil langsung dibersihkan. Nah, kemudian adabnya bisa dibaca ya di situ. Adab ketika buang air besar, air kecil, saya kira sudah paham itu karena banyak, jadi dibaca saja adabnya. Kemudian masuk ke halaman 13, fungsi toharoh. Jadi fungsi dari toharoh itu ada 4. Yang pertama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang ketiga membersihkan kebersihan lingkungan tempat ibadah. Dan yang 4 menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti yang bagian yang pembahasannya materinya banyak silahkan dibaca saja, dipersiapkan untuk persiapan ulangan di minggu yang akan datang. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.